Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Kusone Sunga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan tema investasi, topik pentingnya menyiapkan investasi jangka pendek untuk masa depan, judul investasi jangka pendek melalui deposito. Di sini kita akan membahas pengertian investasi jangka pendek, pentingnya jenis-jenis investasi jangka pendek di masa depan, keuntungan investasi jangka pendek melalui deposito. Mengapa suatu perusahaan ingin melakukan investasi? Perusahaan akan berinvestasi karena dia ingin mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dengan melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. 2. Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 3. Mengurangi persaingan antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. 4. Untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Di sini ada pengertian investasi menurut para ahli. Nah, pengertian investasi menurut Fitzgerald pada tahun 1978. Investasi adalah aktivitas yang jika berhubungan dengan usaha dalam penarikan dana yang dipakai dalam pengadaan barang pada saat sekarang dan akan menghasilkan produk baru dengan kualitas tinggi. Yang kedua ada ahli investasi. Nah, pengertian investasi menurut Tandelilin pada tahun 2001. Dia mengatakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah sumber dana yang dilakukan dengan tujuan memperbanyak keuntungan di masa yang akan datang. Lalu, apa itu investasi? Pasti Anda bertanya-tanya, investasi apa sih? Nah, dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa investasi itu adalah cara seseorang untuk mendapatkan suatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara mendapatkan suatu barang atau jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari masa ke masa. Investasi jangka pendek itu apa? Nah, investasi jangka pendek yaitu jenis investasi yang dapat ditukar menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Investasi jangka pendek juga diartikan sebagai jenis investasi yang digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Investasi jangka pendek diartikan juga sebagai investasi yang investornya berencana untuk menukarnya dalam bentuk kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, jenis-jenis investasi jangka pendek ada deposito, obligasi, surat berharga, atau sertifikat bank. Syarat-syarat investasi jangka pendek. Yang pertama, kita harus mempunyai surat-surat yang berharga. Nah, di sini ketika seorang investor mendapatkan surat-surat berharga, itu dia akan menjual kembali dengan harga yang berlaku pada tanggal penjualannya. Surat-surat berharga yang memenuhi syarat ini adalah surat-surat berharga yang terdaftar dalam bursa saham. Nah, di sini ketika suatu perusahaan menjualkan surat-surat tersebut bukan berarti dia akan meninggalkan suatu perusahaan. Karena penjualan kembali oleh pemimpin perusahaan itu adalah alasan karena untuk dimaksudkan memenuhi kebutuhan dana. Apa tujuan melakukan investasi jangka pendek? Untuk seorang investor pasti tujuannya untuk memperoleh tambahan pendapatan. Tetapi untuk perusahaan tersebut berinvestasi karena ingin mendapatkan capital gain. Nah, apa itu capital gain? Capital gain adalah kelebihan harga jual di atas harga perolehan. Klasifikasi investasi saham dan obligasi.
Jadi saham dan obligasi itu memiliki keterkaitan yang dimana keduanya itu tuh dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua bisa diperdagangkan. Yang ketiga tersedia untuk dijual. Nah, di sini ada pencatatan surat berharga pada investasi jangka pendek didasarkan pada harga perolehan. Di harga perolehan itu apa? Harga perolehan yaitu seluruh harga yang dibayarkan oleh seorang untuk mendapatkan surat berharga, yaitu harga kurs, biaya pembelian, biaya komisi. Lalu, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, di sini tersedia diagram di mana ada gambar seorang investor. Lalu investor ini meminjamkan modal, di mana ketika sesudah meminjamkan modal, suatu perusahaan atau pemerintahan menerbitkan surat yang dimana itu akan diberikan kepada seorang yang ingin melakukan investasi. Nah, setelah seorang itu sudah mendapatkan surat tersebut, investor akan mendapatkan keuntungan dari bunga itu. Nah, apa itu deposito? Deposito adalah salah satu produk simpanan dalam rupa investasi sederhana dari bank yang ditawarkan kepada nasabah. Deposito memberikan presentasi suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan dan giro. Sebagai gantinya, pemilik deposito atau investor sepakat untuk tidak menarik uang deposito dalam jangka waktu tertentu. Di sini juga tersedia diagram di mana seorang nasabah akan menyimpan dana dalam jumlah tertentu untuk jangka tertentu. Dua, nasabah tidak mengakses uang selama jangka penyimpanan. Dari pihak bank akan memberikan bunga yang kompetitif dibandingkan dengan nilai bunga pada tabungan umum. Apa manfaat deposito ketika berinvestasi melalui investasi jangka pendek? Di sini manfaatnya memiliki tabungan yang lebih aman, risiko investasi lebih rendah, pendapatan deposito selalu berjangka, lebih mudah dalam berinvestasi. Apa kekurangan berinvestasi melalui deposito? Di sini tidak terlibat dalam melakukan investasi, rendah dalam mendapatkan keuntungan. Ancaman inflasinya sangat tinggi. Nah, untuk mengatasi kekurangan di sini saya sudah menyiapkan strategi yang dimana ketika berinvestasi, seorang investasi menentukan jangka waktu investasi. Jadi harus mempunyai kontrak. Dua, selalu membandingkan suku bunga untuk mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan melakukan investasi jangka pendek? Ketika melakukan investasi jangka pendek, keuntungannya cepat mendapatkan return, pengumpulan dana darurat dalam waktu singkat. Pengumpulan dana darurat adalah pengumpulan dana atau keuangan yang disiapkan dengan tempo hari yang sangat jauh, dan ketika dalam waktu darurat, dana tersebut dapat segera dicairkan. Mendapatkan return atau mendapatkan keuntungan dengan lebih cepat diartikan keuntungan yang didapatkan dipengaruhi presentase suku bunga yang diberikan. Di mana kita menyimpan dana darurat? Yang pertama ada tabungan bank. Di mana tabungan bank ini tempat menyimpan dana yang sifatnya liquid, tidak terbatas. Artinya ketika setengah dari gaji disimpan di bank berarti kita sudah mempersiapkan dana darurat. Walaupun sebagian orang tidak menyadari. Yang kedua, ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang diartikan sebagai
jenis reksadana yang tidak fluktuatif seperti reksadana lainnya, seperti reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Ketika menyimpan dana di reksadana, kita sendiri dapat memastikan penggunaan dana tidak sering digunakan untuk hal yang kurang penting. 3. Ada emas batangan. Salah satu tempat menyimpan dana darurat adalah emas batangan. Walaupun emas batangan jika dijual mengikuti harga pasar. Namun, emas batangan dapat lebih cepat mendapatkan dana ketika membutuhkan dana darurat. Oke, sampai di sini saya Hendrik Bunga pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat semuanya.